Apa sih Mas yang menginspirasi Anda untuk memasuki bidang konsultan ini? Eh, saya di bidang konsultan ini selalu tertarik dengan dunia konstruksi dan pembangunan sejak kecil. Melihat proyek-proyek besar seperti gedung pencakar langit dan infrastruktur penting selalu memicu rasa ingin tahu saya tentang bagaimana semua itu bisa terwujud. Setelah menempuh pendidikan di bidang teknik sipil, saya menemukan bahwa menjadi konsultan pengawas proyek adalah cara terbaik bagi saya untuk berkontribusi secara langsung pada keberhasilan proyek-proyek besar, sekaligus memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, anggaran, dan standar keselamatan yang ketat. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang mendefinisikan keberhasilan pekerjaan Anda itu dalam konsultan proyek? Dalam keberhasilan ya, keberhasilan dalam pekerjaan saya itu bisa diukur dari beberapa faktor. Pertama, selesainya proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua, tercapainya kualitas yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ketiga, kepuasan dari klien dan pihak-pihak terkait. Dan yang tidak kalah penting, keberhasilan juga berarti memastikan bahwa proyek berjalan tanpa kecelakaan dan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk tantangan terbesar yang pernah Anda alami apa? Banyak ya kalau di bidang teknik sipil itu untuk uh, halangan atau halangan terbesar mungkin ya. Salah satunya itu yang pernah saya hadapi adalah ketika mengelola proyek besar yang menghadapi banyak kendala teknis dan administrasi. Ada masalah dengan pemasok material yang terlambat, perubahan regulasi yang tiba-tiba, dan konflik antara berbagai pihak yang terlibat. Saya mengatasi tantangan ini dengan memperkuat komunikasi antar tim, membuat perencanaan ulang yang lebih efisien, dan selalu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis yang akurat. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting dalam situasi seperti ini. Terus selanjutnya, apa sih kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang konsultan itu, Mas? Seorang konsultan itu memiliki beberapa kualitas penting yang harus dimiliki oleh seseorang konsultan pengawas proyek. Pertama, integritas dan kejujuran, karena kita bertanggung jawab atas keselamatan dan keberhasilan proyek. Kedua, kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan efisien. Ketiga, keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Keempat, pengetahuan teknis pengetahuan teknis yang mendalam tentang konstruksi dan manajemen proyek. Dan terakhir, kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan cepat dan efektif. Terus untuk sekarang ini menurut eh, Anda bagaimana sih perkembangan industri konstruksi sekarang? Khususnya di industri di Indonesia ya, itu tuh terus berkembang dengan pesat, terutama dengan adanya teknologi baru seperti Building Information Modeling atau disingkat dengan BIM. Ada lagi drone untuk survei dan penggunaan material ramah lingkungan. Peran konsultan pengawas proyek akan semakin penting dalam memastikan bahwa teknologi ini diterapkan dengan benar dan efektif. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, konsultan pengawas proyek akan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proyek-proyek di masa depan tidak hanya efisien dan berkualitas tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya, ini Mas ada cerita eh, atau pengalaman di proyek yang paling berkesan dalam karir. Menurut saya semua proyek itu memiliki masalah dan kesan-kesannya masing-masing ya. Tapi ada suatu proyek yang paling berkesan bagi saya adalah pembangunan sebuah rumah sakit besar di kota metropolitan. Proyek ini bukan hanya besar dalam skala, tetapi juga sangat kompleks karena melibatkan banyak disiplin ilmu dan teknologi terbaru dalam bidang medis. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa semua sistem berjalan lancar dan tepat, serta menjaga agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal meskipun ada berbagai kendala teknis. Keberhasilan proyek ini memberikan saya kepuasan yang luar biasa karena dampaknya besar terhadap masyarakat. Oke, terus ini Mas.
kan biasanya kita kalau menghadapi pekerjaan itu kan pasti ada pressure atau tekanan dari pekerjaannya itu kan. Bagaimana sih untuk mengatasi tekanan dalam pekerjaan ini? Kalau untuk tekanan di bidang proyek itu sangat sesuatu yang wajar ya. Tapi terutama ketika kita menghadapi tenggat waktu yang ketat dan masalah yang tak terduga, saya mengatasinya dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, saya selalu mencoba untuk tetap tenang dan fokus memecah segala besar masalah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dan dikelola. Dukungan dari tim dan keluarga juga sangat penting dalam membantu saya melalui masa-masa sulit ini. Oh, terus selanjutnya ada apa perubahan terbesar yang mungkin Anda alami dalam industri konstruksi selama beberapa belakangan ini? Dalam waktu beberapa tahun terakhir, salah satu perubahan terbesar adalah adopsi teknologi baru, seperti BIM yang memungkinkan perencanaan dan pengelolaan proyek yang lebih efisien. Selain itu, ada peningkatan kesadaran dan penerapan praktik pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Digitalisasi dan otomatisasi juga telah mengubah cara kerja di lapangan, membuat proses lebih cepat dan akurat. Semua ini membuat tantangan baru, tetapi juga membuka peluang besar untuk inovasi, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang sekarang dalam posisi sedang berkembang. Oke, makasih Mas. Terus selanjutnya ini kan kalau kita kerjakan untuk di bidang konsultan atau konstruksi ini kita nggak sendiri kan. Kita mesti punya rekan tim gitu. Terus gimana sih cara memastikan bahwa tim Anda tetap termotivasi dalam pekerjaan ini? Uh, untuk di dalam tim, menurut saya memotivasi tim adalah kunci keberhasilan proyek. Saya memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dan memahami peran penting mereka dalam proyek. Memberikan penghargaan atas pencapaian mereka, baik besar maupun kecil, adalah salah satu cara untuk menjaga semangat mereka. Selain itu, saya selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, di mana setiap orang merasa nyaman untuk berkomunikasi dan memberikan masukannya masing-masing. Oh, terus kan kalau kita bekerja sama dengan tim, mesti kan ada komunikasi. Nah, apa sih peran komunikasi yang bisa membuat proyek itu berhasil atau berjalan dengan baik? Uh, komunikasi ya. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat vital ya di dalam dunia proyek. Tanpa komunikasi yang efektif, banyak hal yang bisa salah dan menyebabkan keterlambatan atau masalah lainnya. Saya selalu memastikan bahwa ada saluran komunikasi yang jelas antar semua pihak yang terlibat dalam proyek, mulai dari pekerja di lapangan hingga manajemen puncak. Pertemuan rutin, laporan perkembangan, dan penggunaan teknologi komunikasi modern membantu memastikan bahwa semua orang tetap berada di jalur yang sama dan bisa menangani masalah dengan cepat. Untuk yang terakhir ini, bagaimana Anda melihat peran Anda dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui pekerjaan yang Anda ambil ini atau Anda kerjakan lah? Uh, saya sebagai konsultan pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proyek yang saya kelola memberikan manfaat positif bagi semua masyarakat. Misalnya, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai standar keselamatan, berarti melindungi para pekerja dan pengguna akhir bangunan tersebut. Selain itu, dengan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan, saya juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oke, makasih Mas untuk wawancaranya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan untuk apa di bidang konsultan ini. Makasih Mas atas partisipasinya. Oke, sama-sama. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Ya.